Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang sifat. Ketika Allah dan Rasulnya mensifati seorang muslim, seorang mukmin, maka sifat tersebut adalah sebuah kesempurnaan. Ambil contoh misalnya sifat orang-orang yang beriman. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu adalah yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Nah, ada seorang mengaku beriman, muslim, tapi ketika mendengar nama Allah tidak gemetar hatinya. Apakah dia beriman? Nah, orang-orang Khawarij akan mengatakan tidak beriman. Katanya kalau beriman disebut nama Allah gemetar hatinya. Dia disebut nama Allah enggak gemetar hatinya, berarti dia tidak beriman, berarti dia kafir. Nah, ini kaidah Khawarij. Tidak mengenal aslul iman dan kamalul iman. Iman yang asal, yang asli, dan iman yang sempurna. Gitu. Karena iman itu ada kesempurnaan. Yang disebut di ayat ini adalah seorang muslim, seorang mukmin yang sempurna. Ketika sesuatu tidak sempurna, maka bukan berarti apa kemarin? Bukan berarti batal. Gitu. Ketika sesuatu tidak sempurna, bukan berarti batal. Masjid yang sempurna itu ya ada plafonnya, ada karpetnya, ada mimbarnya, ya. Ini karpet nggak ada, plafon nggak ada, cuma genteng saja. Bahkan dinding juga belum ada. Apa sudah dikatakan masjid? Iya, tapi belum sempurna, belum jadi, gitu ya. Seorang muslim yang sempurna itu bagaimana? Ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji ketika mampu, jauh dari zina, khamar, judi, dan seterusnya. Itulah mukmin yang sempurna. Ini ada seorang mukmin muslim tapi sholat, puasa, tapi nggak bayar zakat, tapi kadang-kadang suka minum khamar, kadang-kadang suka berjudi. Apakah dia muslim, mukmin? Jawabnya iya, tapi tidak sempurna. Gitu ya. Negara Islam yang sempurna itu adalah dipimpin oleh seorang muslim. Presidennya, rajanya, amirnya, khalifahnya, sultannya itu seorang muslim. Rakyatnya mayoritas muslim. Hukum yang berlaku, kalau mencuri potong tangan, kalau membunuh dikisas, kalau zina direjam, dan seterusnya. Ya. Ini ada satu negeri yang mimpin seorang muslim. Mayoritas rakyatnya juga muslim. Tapi potong tangan tidak ada, hudud tidak ada, zina tidak dicambuk, membunuh tidak dikisas. Apakah masih disebut negara Islam? Masih? Masih, tapi tidak sempurna. Seperti negeri kita ini.
atau Mesir, atau Malaysia, atau Brunei, atau Aljazair, negara Islam, tapi tidak sempurna. Tidak seperti Saudi misalnya yang menerapkan potong tangan, cambuk, kisos dan seterusnya. Di sini kesalahan besar Khawarij. Mereka hanya berpegang kepada sebuah sifat yang sempurna, berpegang dengan satu ta'rif definisi. Jadi keluar dari sini batal. Sifat yang sempurna dijadikan syarat oleh dia, bahwa syarat seorang muslim, syarat seorang mukmin, kalau disebut nama Allah harus gemetar hatinya. Kalau hatinya tidak gemetar, berarti dia kafir. Kalau dia tidak sholat, dia kafir. Dia tidak puasa, dia kafir. Dia minum khamr sekali, kafir. Bahkan bohong sekali, kafir. Ini kaidah Khawarij. Maka mereka mengkafirkan negeri-negeri Islam. Bahkan Saudi pun tidak luput. Saudi pun tidak luput. Tetap dikatakan sebagai negara kafir. Ya. Indonesia apalagi? Indonesia, Malaysia, Mesir, semuanya negara kafir. Negara Islam yang mereka dirikan doang. Alhamdulillah tidak lama ya, hancur mereka. Di luar negara ini, negara kafir semua. Anda harus sempurna. Salah satu kesempurnaan kekuasaan Islam apa? Kekhalifahan. Dan itu tentu betul. Ya. Bahkan dengan sistem presiden boleh, kerajaan boleh, kesultanan boleh, kekhalifahan sebagaimana Abu Bakar, Umar dan saudara lebih boleh, lebih bagus tentunya. Mereka jadikan syarat ini. Kalau tidak kekhalifahan berarti kafir. Nah, alhamdulillah kita mengenal kaidah kamalul iman. Kesempurnaan iman, iman yang sempurna. Yang apabila tidak sempurna, maka masih iman. Mereka mengatakan membunuh itu kafir. Sekali membunuh kafir. Berperang sesama muslim kafir. Padahal mereka tahu dan insya Allah hafal. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok kaum muslimin saling berperang, maka damaikanlah dua kelompok itu. Lihat, satu kalimat ini menampar mereka, menghancurkan hujah mereka, dan begitulah bid'ah, begitulah subhat, akan hancur, akan berkeping-keping dia hanya dengan satu ayat, hanya dengan satu hadis, bahkan kadang hanya dengan satu pertanyaan. Seperti merayakan maulid Nabi. Entah berapa ayat, berapa hadis yang mereka pakai untuk membela perayaan maulid, hancur oleh sebuah pertanyaan. Masih ingat? Apakah Rasulullah tahu kalau maulid Nabi itu baik? Sebuah pertanyaan yang menghancurkan hujah-hujah mereka. Entah berapa puluh ayat, entah berapa puluh hadis yang mereka pakai, yang sahih, yang dhaif. Bukan berarti berdalil dengan ayat, dengan hadis sahih pasti benar. Dalilnya tentu benar. Yang salah istidlalnya. Istidlalnya, pengambilan dalil itu yang salah. Dalilnya benar, benar sekali. Ada anak nggak mau sholat, istrinya nggak mau pakai jilbab, dia diem saja. Kenapa nggak dipaksa?
Kamu kan punya kekuasaan sebagai suami, sebagai ayah. Apa jawabnya? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Lihat. La ikraha fiddin. Hak apa batil kalimat ini? Kalimat hak. Ayat Allah, firman Allah. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Istidlalnya yang salah. Bi'sad dalil. Ni'mat dalil wa bi'sal istidlal. Dalilnya luar biasa bagus, istidlalnya yang salah. Ini diawali oleh kaidah seperti ini, diawali oleh firqah pertama, firqah sesat pertama, dan diikuti oleh firqah sesat kedua, ketiga, semuanya memakai kesalahan seperti ini. Dalilnya benar, istidlalnya salah. Maka keluar kalimat emas dari mulut Ali bin Abi Thalib. Ya, kalimatu haq urida bihal batil. Kalimatnya hak, tapi dari kalimat hak itu muncul kebatilan. Mereka menghendaki kebatilan. Maka antum jangan terkecoh ketika seseorang membawakan ayat, membawakan hadis. Ya, ayatnya betul, hadisnya sahih, tapi belum tentu istidlalnya benar. Ini sangat berbahaya karena hari ini bermunculan sifat-sifat khawarij dan menonjol pada diri orang-orang khawarij ini menyalahkan kaum muslimin, mengkafirkan sesama muslim. Wabil khusus siapa? Penguasa. Yang paling mereka incar itu penguasa. Ada kenikmatan tersendiri, tentu datang dari iblis kenikmatan ini. Ketika mencaci maki penguasa, ketika menjelek-jelekkan penguasa di depan umum, ada kenikmatan tersendiri. Kenikmatan dari syaitan, dari iblis tentunya. Sementara Nabi mengatakan, diam, sabar, walaupun punggungmu dipukuli, cambuki, walaupun hartamu diambili. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Bagaimana ucapan Nabi yang wahyu ini lalu ditentang dengan logika lemah kita, di mana ada perbaikan, di mana mau amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita dipukuli diam saja, duit kita diambili duit saja. Lihat betapa lancangnya berani membantah sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana kalau mereka hidup bertemu dengan Nabi, para rasul, luar biasa. Ucapan-ucapan para Nabi yang sangat tidak masuk akal, yang tidak bisa dinalar oleh akal nurani, logika. Baru seperti ini saja mereka tidak lulus. Padahal mereka tahu itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka bilang aneh. Dibenturkan dengan ayat, dengan hadis yang lain seolah bertentangan. Ya. Kan kita disuruh amar ma'ruf nahi mungkar, kan kita harus saling menasihati. Kenapa kita diam saja? Ini dia. Talbisul iblis menimpa kaum muslimin. Dan walillahil hamd, apa yang mereka sudah capai, dan sepertinya sudah dua negara ya, Irak dan Syria, banyak yang menyangka nanti setelah dua menjadi tiga, tiga menjadi empat, empat menjadi lima, terus sedunia mereka kuasai. Tapi kita tidak ragu dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kullama dhahara minhum qarnun quti'a. Kullama dhahara minha qarnun quti'a. Kullama dhahara minha qarnun quti'a. Diulang-ulang ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali mereka muncul disikat, muncul dihabisin, muncul diserang. Dan begitu dari mereka muncul pertama kali di zaman Utsman, kemudian membesar di zaman Ali bin Abi Thalib,
hancur oleh Ali bin Abi Thalib, musnah. 3.000-an kira-kira jumlah mereka setelah bertaubat, tadinya 12.000. Kemudian tinggal 11. Lari mereka. Kalau tidak lari, insyaallah habis. Ali bin Abi Thalib tidak ragu-ragu. Padahal mereka sholat, mereka puasa. Ali bin Abi Thalib nggak pakai akalnya, nggak pakai logika, nggak pakai perasaan, tapi pakai dalil. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuh mereka adalah pahala besar. Nggak peduli mereka sholat, puasa dan seterusnya. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka telah membuat keonaran, telah mengkafirkan sesama muslim dan seterusnya. Muncul lagi, sikat lagi, muncul lagi, serang lagi, dan begitu seterusnya sampai hari kiamat. Maka tidak mungkin mereka akan mendapatkan kemenangan, karena sifat kemenangan sunnatullah nggak ada pada diri mereka. Antum tahu, kemenangan itu, keberuntungan itu, kebahagiaan itu harus diawali dengan keadilan. Walaupun mereka kafir, walaupun musyrik, tapi keadilan di situ, ya. Presidennya tanggung jawab, rakyatnya pada jujur, amanah, jarang tipu-tipu sedikit sekali, dan itu ada. Saya yakin antum tahu, negeri kafir tapi pemimpinnya jujur, rakyatnya juga pada jujur, amanah, nggak ada tipu-tipu, peraturan ditaati. Allah berikan nyaman, tenang, rapi. Ada beberapa negara. Tentu Allah Maha Adil, maka Allah berikan keadilannya di dunia. Adapun nanti di akhirat, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Di dunia Allah berikan. Nah, lihat. Sebaliknya negeri muslim, ya banyak yang sholat, masjid di mana-mana, tapi tipu-tipu, tidak jujur, tidak amanah, saling menzalimi, hancur. Ya, keadilan. Nah, ini tidak ada manusia sesoleh mereka, tapi jauh dari keadilan. Maka Allah jauhkan mereka dari kemenangan. Maka kalah lagi, hancur lagi, kalah lagi. Walillahillah. Ya, kita lanjutkan kaidah berikutnya. Allah wa rasuluhu sawa'un fit ta'ati wal mahabbati wal dhabbi wa laysa fit taqwa wal ibadati wal muraqabati wal khasyati. Allah dan Rasulnya ada persamaan-persamaannya, dan persamaan itu persis. Itu apa misalnya? Taat. Bolehkah dibedakan antara ketaatan kita kepada Allah dengan kepada Rasulullah? Kepada Rasulullah kita harus taat, kepada Allah kita harus lebih taat lagi. Betul? Salah. Kepada Rasulullah kita harus taat, kepada Allah lebih taat lagi. Betul? Salah. Nggak ada tingkatan seperti itu. Sama persis. Taat kepada Rasulullah otomatis taat kepada Allah. Taat kepada Allah otomatis taat kepada Rasulullah. Nggak ada tingkatan. Oleh karena itu, tingkatan ketaatan pertama, taat kepada Allah dan Rasulnya, gitu. Habis itu taat kepada orang tua, gitu. Habis itu taat kepada suami. Habis itu taat kepada atasan, guru dan seterusnya. Tingkatannya seperti itu. Bukan
Yang pertama taat kepada Allah, yang kedua taat kepada Rasulullah. Ini sebuah kesalahan. Membenturkan antara Allah dan Rasulnya, melevelkan, tidak boleh. Jadi sama persis. Bermaksiat kepada Allah otomatis bermaksiat kepada Rasulullah. Bermaksiat kepada Rasulullah otomatis bermaksiat kepada Allah. Maksiat itu tidak taat. Maka ayatnya misalnya ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Bukan wa ati'u ulil amri minkum. Enggak. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Dua-duanya pakai taat. Untuk ulil amri enggak pakai taat. Cukup Allah dan ulil amri, dan tambahannya uli amri minkum. Minkum artinya muslim. Minkum dari kalian, dari kaum muslimin. Maka ketika pemimpin itu kafir, nggak ada kewajiban untuk taat. Nggak ada kewajiban, bukannya nggak boleh, iya kan? Boleh tapi tidak wajib. Gitu. Kalau kuat, kalau bersatu, kalau kaum muslimin punya senjata, boleh melawan. Tapi kalau muslim, nggak boleh. Ya, sedolim apapun dia, sekorup apapun dia, sebrengsek apapun dia, walaupun bahkan kata Nabi, walaupun hatinya seperti hati setan. Kayak apa? Hatinya hati setan. Ya, mungkin presiden-presiden Indonesia selama ini, pemimpin-pemimpin muslim nggak ada ya, hatinya seperti hati setan, memukuli punggung rakyatnya, mengambil harta rakyatnya. Kita tidak saksikan. Insya Allah jahat, tapi lebih rendah dari itu. Dicaci, dimaki, dihujat, digulingkan, dikudeta, padahal muslim. Saddam Hussein muslim, Muammar Gaddafi muslim, Husni Mubarak muslim, Anwar Sadat muslim, Soeharto muslim, Soekarno muslim, ya. Muslim semua. Tapi karena kaum muslimin banyak yang terkena syubhat khawarij, maka tidak ragu-ragu mereka menggulingkan. Yang kedua, cinta. Samakah kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah? Sama. Persis. Ketika kita cinta kepada Allah, otomatis cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah, otomatis cinta kepada Allah. Maka jika dikatakan engkau cinta kepada Allah, otomatis cinta kepada Rasulullah. Ya. Jika kalian mencintai Allah, kalimat ini kita ganti, jika kalian mencintai Rasulullah, bolehkah? Boleh. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Apanya? Ngikutin Rasulullah apanya? Pakaiannya? Tidak. Tunggangannya, kendaraannya? Tidak. Dagangnya, dagang apa gitu? Tidak. Ya, tapi sholatnya, wudunya, tayamumnya, azannya, qomatnya, tawafnya, sa'inya, manhajnya, akidahnya, tauhidnya. Ini ayat ini luar biasa, gamblang terang benderang. Dan insya Allah mereka ahlul bidah hafal ayat ini. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah,
Otomatis jika kalian mengaku cinta kepada Rasulullah, ikuti Rasulullah. Ini mereka merubah ayat ini. Jika mengaku cinta kepada Rasulullah, rayakan hari kelahiran beliau. Dirubah kan? Yang mengikuti siapa merayakan hari kelahiran? Mengikuti orang-orang Nasara yang memperingati hari kelahiran Nabi Isa, Yesus. Bukannya mencontoh Nabi, malah mencontoh pendeta dan pastor. Gimana? Katanya dalam rangka cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bilang untuk cinta kepada Nabi nggak butuh dalil. Betul. Yang butuh dalil apanya? Apanya? Untuk cinta nggak butuh dalil, ya. Mana dalil kita harus cinta kepada Nabi? Ya nggak usah Nabi, yang jauh di bawahnya Imam Syafi'i, Imam Bukhari, masa kita nggak cinta? Bahkan guru-guru kita, bahkan orang di sekitar kita yang soleh, nggak usah disuruh, nggak usah pakai dalil kita cinta. Apalagi Rasulullah SAW nggak perlu pakai dalil untuk cintanya. Yang butuh dalil apanya? Cara mencintainya. Cara mencintainya ini yang butuh dalil. Mereka nggak pakai dalil. Cara mencintai bagaimana? Rayakan hari kelahiran beliau. Gubahlah, karanglah salawat-salawat untuk beliau. Salawat yang menyentuh hati. Salawat yang mengandung bahasa yang indah. Mereka lupa, Umar saja nanya. Umar saja nggak berani bikin salawat sendiri, menggubah, mengarang salawat sendiri. Umar tidak berani. Umar nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Ya Rasul, bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau? Lihat, seorang Umar, Quraisy, manusia terbaik nomor 2 setelah Abu Bakar. Yang kata Nabi, pasti Umar jadi Nabi. Seandainya ada Nabi lagi setelah aku. Ya. Dan masih banyak pujian-pujian beliau kepada Umar. Tapi untuk bersalawat, caranya seperti apa? Kalimatnya, nanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi jawab lagi. Nabi nggak mengatakan, Umar, engkau kan orang Arab, Quraisy, bisa bahasa Arab. Apa nggak bisa engkau menggubah sendiri, ngarang sendiri? Ya. Nabi jawab, cara bersalawat untukku adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Kemudian membela. Samakah membela Allah dan Rasulnya? Sama persis. Membela Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, sama. Bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, tidak sama. Bertakwa hanya kepada Allah, bukan kepada Rasulullah. Karena takwa, Nabi mengucapkan takwa menunjuk ke tangan, kaki, lisan, apa dada? Dada. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di dalam hati. Maka ketika seseorang salat, puasa, sedekah, bisa saja dia tidak bertakwa. Kenapa? Dalam hatinya dia berharap sanjungan. Dalam hatinya dia tidak ikhlas. Dia riya, dia ingin dipuji, sum'ah. Dia tidak bertakwa. Tahukah Nabi? Ya nggak tahu. Nabi tidak mengetahui isi hati manusia. Maka ketika orang-orang munafik yang tidak ikut perang, sepulang Nabi dari perang, orang-orang munafik mengatakan, ya Rasul, saya nggak ikut perang karena saya sakit. Nabi langsung bilang, iya, semoga Allah ampuni.
Ya Rasul, aku tidak ikut berperang karena saya tidak punya perbekalan, nggak punya apa-apa. Nabi menjawab, iya, semoga Allah ampuni. Apapun uzur yang diucapkan oleh siapapun, Nabi selalu mengatakan, iya, semoga Allah ampuni, iya, semoga Allah ampuni. Nggak ada Nabi, mana bukti, mana saksi, nggak ada. Ini bukan sedang berperkara. Kalau sedang berperkara di depan hakim, iya, mana bukti, mana saksi, sumpah dan seterusnya. Ini enggak. Ya. Nabi enggak minta sumpah, mereka sendiri yang bersumpah. Itu orang-orang munafik. Orang-orang tahu munafik. Nabi insya Allah tahu. Tapi ya itulah, Nabi tidak mengorek hati manusia. Ada sahabat yang alim, sahabat yang saleh, sahabiyun jalil, Ka'ab bin Malik. Ya Rasul, aku tidak ikut berperang, aku tidak sakit, aku tidak miskin, perbekalan ada. Jujur, enggak ngasih alasan. Sehat, segar bugar, perbekalan lengkap. Aku tidak tahu kenapa aku tidak ikut berperang. Dia mengatakan, seandainya yang berada di hadapanku sekarang bukan engkau ya Rasul, aku mampu mengucapkan kalimat yang menjadikan engkau ridho kepadaku. Tapi yang berada di hadapanku adalah engkau, utusan Allah Rasulullah. Aku tidak mau membela diri. Kira-kira begitu. Diapain? Dihukum. Ya. Insya Allah Nabi punya perasaan. Kita aja punya perasaan, masa Nabi nggak punya perasaan? Ya, apa istilah kita? Ada feeling lah. Ini jujur, ini baik, ini bohong, ini munafik, ada lah. Tapi Nabi nggak mau. Tetap dengan kaidah, jangan mengorek hati manusia, karena memang nggak ada alasan uzur yang dia ajukan oleh Ka'ab bin Malik, dihukum. Dan hukumannya luar, ya bagi orang nggak seberapa, bagi Ka'ab bin Malik luar biasa berat sekali, selama 50 hari. Inilah Nabi SAW. Dan itu kan termasuk dalam hal takwa. Takwa hanya kepada Allah, bukan kepada demi Allah dan Rasulnya. Betul? Nah, salah. Untuk bersumpah tidak boleh disejajarkan antara Allah dengan Rasulullah. Cukup demi Allah saja. Demi Allah, demi Rasulullah haram, bahkan syirik. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang berani bersumpah dengan nama selain Allah, syirik, musyrik dia. Terancam musyrik. Yang berani bersumpah demi langit, demi bumi, demi fulan, demi penunggu ini dan seterusnya, termasuk demi Rasulullah, demi Jibril, bersumpah hanya satu nama, demi Allah. Nah, di sini agak muskil ketika kita mendengar wasyamsi wal qamari, ya, wal ardi, demi langit, demi bumi, demi matahari, demi bulan, ya. Jadi ada di situ pakai wa. Jadi begini, wa dalam bahasa Arab yang diikuti dengan isim yang majrur, itu ada kalanya sumpah, ada kalanya tidak. Ada kalanya sumpah, ada kalanya tidak. Kan sering orang Arab mengatakan, ya Rasul, demi ayah dan ibuku, gitu. Diterjemahkan dengan demi. Berarti ini harus diterangkan tentang lafadz demi. Atau alangkah baiknya kalau terjemahannya jangan demi,
Tapi sulit kita cari bahasa Indonesia yang mirip-mirip demi tapi bukan sumpah. Mungkin nggak ada. Nah, ini bahayanya terjemahan, ya kan? Karena miskinnya bahasa Indonesia, nggak ada padanan lain selain demi. Ya sudah, semuanya demi. Nah, dalam bahasa Indonesia, demi itu sumpah kalau di depan seperti itu. Dengan demikian, akhirnya menjadi salah paham. Berarti boleh Allah saja mencontohkan bersumpah demi bulan, demi matahari, demi waktu asar. Boleh dong. Ya, sebuah kesalahpahaman. Padahal tidak boleh. Ya, kita tinggalkan tentang Allah dan Rasulnya ini. Kita lanjut kaidah berikutnya. Kullu dalilin ihtajja bihi ahlul bid'ati. Setiap kali ahlul bid'ah berdalil dengan sebuah dalil. Waktu itu pernah kita singgung sedikit tentang ini. Setiap kali ahlul bid'ah berdalil dengan sebuah dalil, maka fad-dalilu nafsuhu raddun alaihi. Maka dalil itu justru menolak mereka, menghancurkan mereka. Alaiha lalaha. Menampar mereka sendiri, menghancurkan mereka sendiri. Dalil itu. Ya. Banyak contohnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sungguh Allah tidak akan merubah nasib satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Ayat ini sering dipakai oleh mereka untuk mengatakan, menyimpulkan bahwa kita rubah Indonesia ini, kita rubah negeri kita ini supaya menjadi makmur, tentram, maju. Caranya kita ganti pemimpinnya. Nah, kita ganti pemimpinnya. Jadi pemimpin yang korup, yang tidak baik, yang tidak amanah, yang zalim harus diganti. Mana dalil? Ah, ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum merubah diri mereka sendiri. Merubah apa? Mengganti apa? Pemimpinnya. Padahal ayat ini justru menampar mereka. Kalau ingin Indonesia berubah, kalau ingin Indonesia membaik, kalau ingin Indonesia menjadi maju, bukan merubah presidennya, tapi merubah, mengganti rakyatnya. Bukan pemimpinnya yang dirubah, diganti, tapi rakyatnya yang diganti. Lihat, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Semua orang tahu him itu satu apa banyak? Banyak rakyat. Pemimpin kan pasti satu, presiden pasti satu. Ya kan? Jadi untuk menuju kepada kebaikan, kesejahteraan, kemajuan, bukan merubah pemimpin, tapi merubah rakyat. Rakyatnya diganti. Itu. Nggak percaya? Coba praktekkan. Ketika mayoritas kaum muslimin bangsa Indonesia ini berubah, yang malas menjadi rajin, yang nggak mau sekolah rajin sekolah, yang bid'ah menjadi sunnah, yang syirik menjadi tauhid, yang tipu-tipu, yang zalim sekarang menjadi jujur, amanah. Tinggal tunggu saatnya.
Walaupun presidennya dia juga, walaupun pemimpinnya tidak diganti, tapi rakyatnya berubah, insya Allah pasti berubah. Sebaliknya, pemimpinnya diganti 5 tahun sekali, ya insya Allah pemimpin-pemimpin kita luar biasa. Kayak apa hebatnya Pak Karno, Pak Harto, ahli strategi, ya, apalagi Habibie, luar biasa cerdasnya. Tapi pemimpinnya, rakyatnya tidak dirubah, itu ya. Yang nipu-nipu masih nipu-nipu, yang korupsi masih korupsi, yang nyantai-nyantai masih nyantai-nyantai. Apalagi dalam ketaatan, yang cuek dengan suara azan, ya, maka tidak berubah, tidak berubah. Antum tahu, ini masalah dunia ya, yang terlihat oleh mata. Emang kita sedang membahas masalah dunia ini kan, bukan hal yang gaib kan. Yang bikin Jepang itu maju, itu Perdana Menteri Jepang apa rakyatnya? Yang bikin Jepang itu maju jaya, itu Perdana Menteri Jepang apa rakyatnya? Rakyatnya. Rakyatnya. Gak percaya? Coba antum bayangkan Jepang dipimpin oleh seorang pemimpin dari Indonesia yang biasa-biasa saja, ya. Atau mungkin zalim lah, korup lah, tapi rakyatnya ya disiplin, ya kerja luar biasa. Apa seketika berubah ambruk negaranya? Tidak, karena rakyatnya sudah kuat. Siapapun presidennya ya biasa aja. Nah, sebaliknya, cari orang Jepang paling jujur, paling amanah, paling canggih, paling cerdas, suruh mimpin Indonesia, tapi rakyatnya tidak berubah, ya, yang trotoar diembat, ya kan, yang tipu-tipu, yang jualan sekilo padahal cuma 9 on, 8 on, dan itu mayoritas. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin? Ya. Maka maju mundurnya negeri ditentukan oleh rakyatnya, bukan pemimpinnya. Pemimpinnya cuma bikin peraturan, rata-rata peraturan baik. Insya Allah peraturan-peraturan yang ada di negeri kita ini baik sekali, ya. Biar nggak terjadi sesuatu di jalan tol, di jalanan, ganggu yang lain, mosok jalan tol mogok tergede, maka ngelewatin jembatan timbang. Jangan boleh tonasenya lebih dari sekian. Itu kan bagus sekali, bagus sekali, sangat bagus sekali. Kenapa hampir setiap hari ada truk mogok di jalanan, muatan yang luar biasa? Karena rakyatnya mau nyuap, mau disuap, itu kan rakyat kan. Emang presiden tuh, itu rakyat. Supir-supir truk kemudian kerjasama dengan para petugas, bukan presiden kan? Maka udahlah, nggak usah terlalu berharap. Kalau ada perhelatan untuk mengganti pemimpin, nggak usah berharap. Kalau ada perhelatan, kalau ada kegiatan dalam rangka mengganti rakyat, bagus deh, ya, ganti rakyatnya, wow, bagus. Dari bid'ah ke sunnah, dari syirik ke tauhid, dari maksiat ke taat, dari malas-malasan menjadi rajin dan seterusnya. Bolehlah antum bersemangat. Maka insya Allah kita berharap, walaupun pemimpinnya itu mulu, tapi banyak dari saudara-saudara kita yang mulai keluar dari perusahaan riba. Ini kan bukan 1 2 ya kan, ribuan insya Allah. Berharap kita mulai banyak kaum muslimah yang pakai jilbab, tidak seperti 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Berharap kita rakyatnya berubah, gitu.
Makin banyak yang tahu kalau maulid Nabi itu bid'ah. Makin banyak yang sadar bid'ah-bid'ah itu harus ditinggalkan. Makin banyak yang sadar bahwa keris, jimat itu syirik. Berharap kita pemimpinnya dia saja nggak masalah. Yang penting rakyatnya berubah. Ya, udah nggak ada yang tipu-tipu lagi. Gitu. Masih ingat jawaban Ali bin Abi Thalib ketika beliau diprotes, kenapa kepemimpinan Anda tidak sebaik kepemimpinan Abu Bakar dan Umar? Betul, Ali mengaku zaman beliau tidak sebaik zaman Abu Bakar dan Umar. Negeri Islam yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib tidak sebaik ketika dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar. Tentu jauh lebih baik dari sekarang, tentu zaman Ali bin Abi Thalib, tapi tidak sebaik zaman Abu Bakar dan Umar. Maka dengan mudah, dengan enteng Ali menjawab, kalau kalian ingin punya pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar, mudah. Apa? Kun rijala Abi Bakrin wa Umar. Jadilah kalian rakyat-rakyat seperti rakyat di zaman Abu Bakar dan Umar. Kenapa Allah pilihkan seorang pemimpin sebaik Abu Bakar dan Umar? Karena yang jadi rakyat adalah Utsman, Ali, Zubair, Thalha, Hurairah, manusia-manusia baik, manusia-manusia mulia. Wajar Allah berikan pemimpin sebaik Abu Bakar dan Umar. Karena pemimpin adalah cerminan rakyat. Rakyatnya baik, pemimpinnya ikut baik. Rakyatnya korup, pemimpinnya ikut korup. Begitu. Ada subhat di kita, termasuk subhat di demokrasi, diawali dari atas. Ya. Jadi presiden dulu jujur, amanah, rajin sholat, berjamaah di masjid, tidak syirik, tidak bid'ah. Presiden dulu, lalu diikuti para menteri. Para menterinya ikut jujur, amanah, jauh dari syirik, jauh dari bid'ah. Setelah para menteri, para gubernur, jujur, amanah, dan seterusnya. Setelah para gubernur diikuti oleh para bupati, para camat, lurah, RT RW, akhirnya mayoritas rakyat jujur, amanah, baik, diawali dari presiden. Betul? Betul? Kalau ini betul, berarti Nabi Musa bukan orang soleh. Berarti Nabi Musa tidak becus jadi pemimpin. Berarti Nabi Musa jahat. Ucapan kufur ini kan. Nabi Musa soleh, nggak ada manusia sesoleh beliau. Abu Bakar, Umar tentu kalah jauh. Nabi Musa Nabi, Rasul, dapat wahyu, maksum. Ya, lihat rakyatnya kayak apa? Bangsa kera dan babi. Padahal solehnya luar biasa Nabi Musa, Nabi Harun. Para nabi, para rasul ini menunjukkan bahwa dimulainya bukan dari atas tapi dari bawah. Ya kan? Maka keliru besar teori tadi. Dimulai dari atas, keliru besar. Yang benar sekali lagi dimulai dari bawah. Ya, maka sekali lagi udahlah, jangan buang-buang waktu. Ya. Jangan melakukan sesuatu yang sia-sia. Kalau antum ikut-ikutan, milih, nyoblos, sia-sia. Daripada buang-buang waktu, apalagi kampanye kasak-kusuk si anu aja. Udah, antum aja, anak istri antum, siapa yang bisa antum aja untuk baik. Untuk jangan sholat di rumah lagi, sholat di masjid, laki-laki. Ya, jangan nyukur jenggot. Jangan isbal, jangan syirik, jangan bid'ah. Ini jelas. Wallahu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.